Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertata di dalam kerajaan surga, dan saat ini kau hadir dalam kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena oleh kuasa pengorbananmu di Bukit Jeljuta, kuasa darah Maha Kudus-Mu telah menghapus semua dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu curahkan bagi kami hamba-Mu. Bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir melimpah-limpah dalam kehidupan kami hamba-Mu, sehingga kekuatan yang maha tinggi tercurah dalam setiap pribadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi lawatan Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan kami, dalam setiap pribadi kami. Kami percaya kuasa firman dan Roh Kudus akan mengerjakan hidup kami, akan menolong hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema lawatan Tuhan. Ini sesi kedua dalam tahun 2025. Saudaraku, saya mau kesaksian sedikit. 13 November 2025 saya mengikuti ulang tahun pewahyuan di Yogyakarta. Pewahyuan, pembukaan rahasia kitab Wahyu dengan pola tabernakel, itu diterima oleh hambanya Romo Paulus Tribrata pada waktu itu tanggal 13 November 1987. Nah, kemarin ya, November tanggal 13 saya mengikuti. Saya pulang, saudara, pulang dari sana. Tuhan itu memberikan pencerahan, dan ini sudah saya sampaikan pada saudara. Di saat firman itu disampaikan, kalau itu bicara mengenai kuasa kematian Kristus, berarti saat itu Kristus itu hadir dengan percikan darahnya. Kalau yang mendengarkan, siapapun yang menyampaikan. Sebab itu di saat ibadah saudara konsentrasi. Firman ini bicara apa? Kalau bicara lawatan, lawatan Tuhan akan turun dalam pribadi lepas pribadi. Asal konsentrasi. Wahyu, kita yang katakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat itu. Jadi, kalau firman ini bicara mengenai lawatan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi, sedang turun melawan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Saudara, orang yang dilawat Tuhan itu sedang apa? Orang apa itu sedang dilawan? Nah, ini perlu saudara perhatikan. Yang kedua, yang saya yakin dari dulu saya yakini, tapi ini diteguhkan. Firman dan Roh Kudus itu yang akan mewujudkan, mengerjakan, mendatangkan, menyadarkan. Itu Roh Kudus dan firman. Dimanapun orang yang sedang sudah doakan, sejauh apapun, bagi Tuhan itu tidak jauh. Bagi firman dan Roh Kudus itu tetap sama. Nah, ini kesaksian yang saya terima 13 November tahun 2025. Saat saya mengikuti pewahyuan yang diterima oleh Romo Paulus Tribrata. Oke, itu saya lanjutkan. Jadi di saat firman ini saya sampaikan mengenai lawatan Tuhan, saya percaya Tuhan itu melawat saudara. Di saat saya berdoa,
lawatan itu terjadi untuk Indonesia, sedang dikerjakan oleh Roh Kudus dan firman. Indonesia dilawat Tuhan. Amin. Karena firman ini direkam dan ditayangkan di media sosial atau YouTube, silahkan saudara ulangi. Kalau saudara tidak mendengarkan, tidak memperhatikan, rugi sendiri. Karena firman ini cepat atau lambat akan terwujud. Sesulit apapun, seberat apapun pergumulan saudara, kalau mau mengikuti firman, yang saudara gumulkan akan terwujud seperti iman saudara. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lawatan Tuhan terjadi. Yang saya sampaikan sesi pertama terjadi dalam kehidupan Sakaria. Dia sudah tidak punya harapan lagi, tetapi firman dan Roh Kudus itu selalu memberikan pengharapan dan dia tidak lupa akan janjinya. Kalau saudara kita semua ini, semua ya, dari anak-anak yang sudah akil balik, masing-masing hidupnya itu bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tidak tergantung dengan orang tua, tidak tergantung dengan kakak, dengan adik. Kecuali kalau belum akil balik, itu masih orang tua yang bertanggung jawab. Mengenai keselamatan jiwa dan roh, itu tanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi kalau orang tua mendidik, membimbing mengenai ibadah, mengenai berdoa, sikapi itu. Ya mah, ya pak, terima kasih diingatkan. Karena mengenai keselamatan itu individu, tidak bisa ketergantungan. Sekarang bisa tergantung, yang penting Bapak Ibu sudah berdoa, aku nunut, silahkan. Tapi masing-masing akan dilihat kualitas bobot rohaninya, tanggung jawabnya. Hari-hari ini saya diingatkan oleh Roh Kudus begini, hidup ini saudara melangkah detik demi detik, itu direkam. Kalau pendeta Billy Podeli itu ngerekam saya di sini, pakai rekaman itu, saya mesti tidak beranjak dari sini jauh-jauh, enggak, biar rekamannya bagus. Tetapi kalau Roh Kudus merekam, itu setiap langkah, di saat saudara bersungut-sungut direkam, di saat ngomel-ngomel direkam, di saat saudara berbuat baik direkam, di saat saudara menari-nari bagi Tuhan direkam, di saat saudara berdoa direkam oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus apa bisa? Roh Kudus itu memenuhi jagat raya ini, saudara. Bagi orang yang percaya mengandalkan Roh Kudus, Roh Kudus hadir menolong. Amin. Amin. Roh Kudus hadir menolong, membela. Kekuatan Roh Kudus itu tidak terbatas. Dia kerjasama dengan para malaikatnya di sekitar kita ini. Daripada rekamannya nanti jelek saat dilihat, lebih baik melangkah itu dengan iman, dengan kasih, disertai tanggung jawab. Mungkin bapak ibumu tidak ngerti tingkah lakumu di luar, gembalamu tidak tahu, yang rekam itu tahu, setiap langkah hidupnya tahu. Saudara, ada kesaksian orang yang tadinya mati hidup lagi. Kesaksian diputarkan seperti film itu, diputar dari detik demi detik. Udah, kamu mau tetap tinggal di sini? Ya, saya mau pulang. Saya belum sempat menyenangkan hati orang tua saya. Saya belum sempat menghormati orang tua saya. Kata-kata saya kasar terhadap orang tua.
Tidak hormat dengan orang tua. Bukan berarti orang tua itu gila hormat, tidak. Firman itu sudah mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut usiamu, supaya engkau diberkati di tanah di mana engkau berada, diberkati Tuhan. Menghormati orang tua. Saya berpesan kepada anak-anak saya, kalau kamu bisa berbuat untuk orang tuamu, memberi uang, memberi makan, kalau kamu terus salah sikap hatimu, tingkah lakumu, tidak usah memberi, daripada kamu kehilangan kemuliaan. Tidak usah memberi, daripada kamu nanti tidak diberkati Tuhan. Paham yang disampaikan ini? Karena kamu memberi orang tuamu, terus kamu dengan orang tuamu kasar, kata-katamu kasar. Kalau istri memperhatikan suami tapi dengan kasar, kata-kata kasar, sikapnya kasar, daripada nilaimu itu kurang, tidak usah memberi, tidak usah memperhatikan. Daripada kamu perhatikan dengan emosi, dengan kata-kata yang kasar, baik itu anak dengan orang tua, istri dengan suami, suami dengan istri. Sekarang rubah sikapmu, caramu memperhatikan, karena langkah demi langkah itu direkam oleh para malaikat Tuhan. Roh Kudus melihat relung hati kita. Mengapa ini disampaikan oleh Roh Kudus? Supaya kita masing-masing itu dilawat Tuhan. Amin. Mau dilawat Tuhan? Mau dilawat Tuhan? Amin. Wah, saudara, orang yang paling senang itu kalau dilawat Tuhan. Di dalam kehidupan Sarah dan Abraham, tidak ada harapan. Dia punya anak dari Sarah itu tidak punya harapan. Tapi lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah panas terik. Ada 3 orang. Abraham bilang, mari singgah tuan-tuan ke gubuk saya, ke tenda saya, ke tempat tinggal saya. Itu di Kejadian. Di mana pasalnya? Dibaca di sana di Kejadian. Dari awal kau baca kitab suci, silahkan kata-kata ini ada ayatnya semua. Roh Kudus menolong. Yohanes pasal 14-15. Bagi orang yang mengasihi Tuhan itu menurut firman, dan Roh Kudus menolong. Ada ayatnya semua. Saudara kan sudah jemaat senior semua. Saya kira saudara hafal ayat-ayat ini. Kalau tidak hafal berarti tidak mau perhatikan firman. Lanjut, Abraham bilang, Tuhan, saya cuci kakinya. Setelah itu silahkan Tuhan istirahat. Tuhan, berikan aku waktu untuk masak dulu. Yang dimasak itu anak lembu yang tambun, yang dagingnya empuk, masak roti yang enak. Setelah dihidangkan, 3 orang bilang, salah satunya, Abraham, di mana istrimu? Ada di belakang, di tenda. Tahun depan istrimu akan melahirkan anak laki-laki. Yang di belakangnya tertawa. Mana? Dia tertawa nih. Enggak, saya enggak tertawa. Kamu tertawa. Tertawanya itu terlalu seperti ini. Apa iya? Apa mungkin situasi seperti ini bisa terjadi? Coba ya, Roma dulu, Roma pasal 4 dulu. Pak Siswadi nunggu-nunggu ayatnya mana, tidak dibaca-baca. Oke, Roma pasal
4 dulu dari ayat 16. Roma pasal 4 ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, Ya, terus bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. ya, Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Amen. Yang tidak ada menjadi ada. Yang kamu gumuli sekarang belum ada, nanti ada. Haleluya. Amen. Ya, terus Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ya, namun Abraham berharap juga dan percaya ya ada dasar untuk berharap. Halo. Amin. Terus bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. terus Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. untuk menjaga iman, pengharapan, dan kasih tetap membara itu memuji-muji Allah. Dia tetap ada dan dia firman yang maha kuasa. Roh Kudus juga mengelilingi jagat ini. Saudara, pegang erat-erat itu firman. Firman dan Roh Kudus akan mengerjakan dia. Firman dan Roh Kudus akan mendatangkan. Firman dan Roh Kudus akan mendatangkan. Firman dan Roh Kudus akan mewujudkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa yang belum terwujud, Roh Kudus akan mewujudkan. Amin. 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 Yakini aja. Nggak usah pusing, nggak usah bingung. Dengan caranya Roh Kudus, dia banyak cara. Yuk, lanjut. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Kepada kita pun Allah turut memperhitungkan. Kita turut diperhitungkan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kekasih-kasihnya Tuhan, kita ini diperhitungkan Tuhan. Amin. Amin. Kita ini diperhitungkan Tuhan. Ya, lanjut. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Kristus Yesus itu mati disalibkan. Kristus Yesus itu mati disalibkan. Kuasa darahnya turun menghapus dosa-dosa kita. Nah, kalau ini firman disampaikan seperti itu, tangkaplah. Dosa pelanggarmu dihapus. Saudara, tangkap, amin. Dosaku dihapuskan. Siapa saudara yang tidak bersalah, tidak mengalami pelanggaran, tidak melakukan pelanggaran langkah hidupnya? Silakan angkat tangan terus masuk surga sana. Yang bergaul karib intim, Henok 300 tahun komunikasi dengan Allah. Henok. Jadi usia Henok itu setelah melahirkan Metusalah itu kan umur 65 tahun. Setelah itu dia hubungan intim dengan Tuhan, komunikasi, memuji muliakan nama Tuhan. Jadi Henok itu usianya 300
65 tahun. Mati enggak dituliskan, diangkat hidup-hidup. Satunya lagi Elia, intim dengan Tuhan. Elia itu dilawat Tuhan. Ini Abraham, nenek moyangnya Elia, dilawat Tuhan. Sarah, seperti yang dikatakan Tuhan di siang bolong itu, tahun depan kamu akan melahirkan anak. Betul-betul di usia yang sudah tua itu melahirkan di tenda, tidak di sesar, lahir normal. Kekuatan dari firman dan roh kudus. Usianya berapa? Sarah usia berapa? Kurang lebih 90, sementara Abraham 100 tahun. Kok kuat melahirkan? Janji Tuhan itu digenapi dengan kuasanya. Bagi saudara yang memegang janji Tuhan, kuasanya itu akan menggenapi dalam kehidupan janji yang saudara pegang itu dengan caranya dia. Amin. Haleluya. Nah terus Elia itu dilawat Tuhan, kekeringan selama 3,5 tahun, kering, tidak turun hujan. Elia dilawat Tuhan. Di mana dia tinggal? Di dekat sungai apa, Serayu? Sungai Kerit. Minumnya dari dekat sungai itu. Kalau pagi-pagi burung gagak turun membawa roti dan daging. Sorenya lagi membawa, dikirimlah Pak Caimun roti dan daging. Senang enggak? Ini Elia. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Sekalipun orang itu tidak saudara kenal, dipakai Tuhan untuk memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bisa terjadi. Amin. Iki sopo toh? Apakah ini benar-benar? Benar, itu berkat dari Tuhan. Lantas orangnya itu hilang, tidak dilihat lagi. Kemana orangnya tadi? Berarti Tuhan kirim malaikat untuk mengirimkan berkat untuk kita, untuk saudara. Amin. Haleluya. Ini akan terjadi nih. Haleluya. Saudara sambut aja. Kapan jadinya? Pokoknya akan terjadi. Saya imani ini firman. Setelah sungai Kerit itu kering, Elia, kamu pergi ke Sarpat sana. Di sana ada janda yang siap untuk memelihara kamu, memberi makan kamu. Dia datang karena ke Sarpat, ketemu janda Sarpat. Gimana dia bilang? Bu, beri aku minum. Oke, siap. Mau diambil? Berikan aku roti kecil, Bunda. Nah, ini ketemu orang jujur ini. Ketemu orang jujur. Ibu janda Sarpat bilang, Tuanku, demi Tuhan yang kau layani, aku tidak punya apa-apa, hanya tepung segenggam dan sedikit minyak di buli-buli saya. Saya ini sedang mengumpulkan kayu bakar. Setelah ini aku akan pulang, masak untuk anakku dan untuk aku. Setelah itu aku mati. Elia yang penuh janji Tuhan itu meyakini firman Elia dan amin, bahwa Tuhan mengatakan bagaimana engkau akan ketemu janda di Sarpat sana, akan memberi kamu makan. Ini diimani.
Ini diimani, janda itu akan memberi aku makan roti dan minum. Tapi kok tidak ada ya? Cuma segenggam tepung. Apakah ini bukan bilangnya untuk makan? Tapi Elia itu memegang janji. Dia bilang seorang janda ketemu. Elia tetap kekeh janji Tuhan. Kekehnya bagaimana? Ya, tapi yang penting buatkan untuk aku dulu roti kecil bunda. Setelah itu silahkan kamu masak untuk kamu dan anakmu. Itu dilakukan. Elia bilang, karena firman mengatakan, tepung di tempayanmu itu dan minyak itu tidak akan habis sampai turun hujan. Sekarang Elia memegang firman, janda Sarfat juga memegang firman. Nabi itu bilang, kalau aku melakukan ini, tepung di tempayan ini tidak akan habis, dan minyak di buli-buli tidak akan habis sampai turun hujan, menanam dan sampai berbuah. Dilakukan itu. Elia dibuatkan dulu. Setelah itu buatkan untuk anaknya. Setelah itu membuat untuk dirinya sendiri. Hari itu masih lagi. Besok pagi masih ada lagi. Lusa masih ada lagi. 3 orang itu terpelihara. Tapi masing-masing memegang janji. Elia memegang janji Tuhan bahwa ia akan diberkati oleh perempuan yang namanya siapa itu? Janda di Sarfat. Bisa makan sampai turun hujan dan tanah subur. Haleluya. Terpelihara. Makna firman ini, hamba Tuhan yang menyampaikan itu memegang firman, jemaat yang menerima melakukan memegang firman. Untuk golong gilik imannya, lakukan firman itu, sekalipun hanya kecil. Berkat saudara terima. 1/10 milik Tuhan itu memang nilainya itu kecil dibanding dengan berkat yang harus kita makan. 10 juta, 10 berapa ini? 1 juta. Benar ya? Benar. Sementara yang untuk kita dengan keluarga kan lebih banyak. Ini berkat ayo kita terima bareng dalam nama Tuhan Yesus. Firman hidup yang melakukan juga hidup. Firman itu hidup, yang menerima dan melakukan tetap hidup seperti firman. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku tidak akan berlalu. Bagi saudara yang nangkap ini firman, artinya firman itu hidup, yang melakukan juga tetap hidup. Di bumi ini hidup, di akhirat juga hidup. Tidak usah khawatir, tahun 2025 tinggal sedikit lagi. Tahun 2026 dikatakan kita masuk zaman yang sangat sukar. Zaman antikris. Sekarang gampang-gampang sekali orang menyiksa orang yang percaya pada Kristus. Suatu saat mereka bertekuk lutut, lidahnya mengaku, ya benar Kristus itu Tuhan. Mereka dengan gemetar. Yesus Kristus itu firman yang menjadi manusia. Abraham dilawat Tuhan. Henokh dilawat Tuhan. Henokh dilawat Tuhan usia berapa ya?
sehingga dia bisa intim dengan Bapa surgawi. Ya kalau ayat itu mengatakan usia Henokh itu saat itu anaknya yang namanya Metusaleh itu usia 65 tahun. Setelah itu intim dengan Allah Sang Pencipta selama 300 tahun. Berarti pengalaman Henokh itu sangat luas sekali mengenai kehidupan rohani. Kenapa di dalam kitab ini cuma sedikit, saudara? Ini yang dikanonkan. Kitab Henokh itu tidak masuk dikanonkan di situ. Ada khusus kitab Henokh. Kisahnya Henokh itu luar biasa. Sangat luar biasa. Keintiman dengan Bapa surga. Saudara mau dilawat Tuhan? Sekarang kita baca dulu. Belum selesai. Roma pasal yang ke-12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ulang lagi. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Seperti yang dilakukan sama Bapak leluhur kita, Abraham. Sudah tidak ada harapan punya anak dari istri aslinya yang namanya Sarah. Tapi Abraham ini pegang teguh firman Pencipta itu, dia yang sanggup membangkitkan orang mati. Itu keyakinannya. Setelah itu, apa yang dia lakukan? Bersukacita dalam pengharapan. Dia bersukacita. Dia menari-nari di hadapan Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Sakaria dilawat Tuhan itu sedang apa dia? Sedang berdoa. Malaikat Jibril turun. Mengapa Sakaria berbantah-bantah? Sudah tidak mungkin, istrinya sudah tua. Kalau kisahnya Abraham beda. Yang tertawa itu istrinya. Nah ini ketemu malaikat Jibril, Sakaria. Sakaria tertawa. Takutnya, apa mungkin hal ini bisa terjadi? Kalau Abraham enggak, dia diam. Istrinya mendengarkan di belakang itu yang tertawa. Jadi kalau saudara ditemukan dengan masalah seperti ini, secara nalar tidak mungkin. Lebih baik saudara diam dan yakin. Dia pencipta. Roh Kudusnya sekarang ada menyertai aku. Ada dalam hidupku, ada di sekelilingku. Dimanapun orang yang saya doakan ini, Roh Kudus bisa mengerjakan dengan caranya dia. Kalau diingatkan dengan mulut, saya tidak mau sadar, alam sekitarnya akan mengingatkan dia. Bisa mendidik, mungkin di saat dia duduk megang rumput. Rumput ini ada yang menciptanya. Dengan itu pun sadar, dia melihat burung, kok bisa gerak ya? Siapa dia yang memberi kekuatan untuk gerak? Ini firman yang terima. Firman dan Roh Kudus akan mengerjakan apa yang saudara imani, apa yang saudara doakan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Mengapa bersukacita? Kamu berharap pada Sang Maha Pencipta, Sang Maha Ada, Sang Maha Hadir, Sang Maha Melihat, Sang Maha Mendengar. Dia, Yesus Kristus Juru Selamatmu. Dia selalu hadir dalam hidupmu. Dia selalu melihat hidupmu.
Tidak usah sembunyi-sembunyi di hadapan manusia. Sebelum kamu duduk di sana, Roh Kudus sama malaikat sudah nunggu di sana. Apa yang harus kamu lakukan di situ? Rancangan di situ kamu lakukan. Dia melihat, dia nunggu. Kok tidak datang-datang sudah sekian. Roh Kudus dan Firman Maha hadir. Amin. Roh Kudus dan Firman Maha hadir. Ini tidak pandang bulu, tidak pilih kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Firman ini biarlah tembus bertahta dalam lubuk hati saudara. Amin. Yang saudara berharap berdoa, yang saudara kasih itu selalu ada. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus melimpahi berkat yang terbaik dari tempat mati untuk saudara, untuk seluruh bangsa negara Indonesia diberkati. Imani janji-janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita angkat tubuh Tuhan. Kasih dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus akan kami terima semakin melimpah-limpah dalam kehidupanku. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah Natal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, saudariku kekasih-kekasih Tuhan. Sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, limpah turun dalam kehidupan saudara. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba terima berkat-berkat ini. Kita bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.